Halo teman-teman, hari ini kita bersama-sama akan belajar mengenai resep. Nah, resep yang dimaksud di sini tentu bukan tentang resep makanan ya, tapi tentang resep untuk memperoleh obat. Nah, teman-teman tahu nggak sih resep itu apa? Nah, resep merupakan sebuah permintaan tertulis bisa dari seorang dokter, dokter gigi, ataupun dokter hewan yang ditujukan kepada apoteker, bisa dalam bentuk selembar kertas atau dalam bentuk elektronik. Nah, permintaan ini ditujukan supaya apoteker bisa menyediakan obat dan juga menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kita perlu mengenal dulu sebenarnya sistematika di dalam resep atau bagian-bagian resep. Secara umum ada 5 bagian besar dari resep. Yang pertama adalah inskripsio. Inskripsio merupakan bagian dalam resep yang memuat intinya lebih ke kop dari dokter penulis resep. Di situ mencakup nama dokternya, kemudian nomor surat izin prakteknya, alamatnya, nomor teleponnya. Nah, dalam hal seorang dokter itu berpraktek di rumah sakit ataupun di klinik kesehatan, maka kop yang tertulis di situ bisa berupa kop dari klinik atau rumah sakitnya. Nah, selain ditulis tentang kop dokternya, inskripsi juga memuat tentang tanggal penulisan resepnya, kapan dokter menulis resep tersebut. Bagian yang kedua adalah invokasio. Invokasio bagian resep yang dilambangkan dengan huruf R besar dan garis miring. Tanda ini berarti ambillah. Nah, invokasio ini biasanya ditulis untuk mengawali suatu obat yang akan diberikan kepada pasien. Jadi misalnya, kita punya sebuah lembar resep dan di dalamnya terdapat 5 invokasio, maka dengan kata lain, pasien akan mendapatkan 5 jenis obat. Sedangkan jika hanya ada satu invokasio, maka dapat dikatakan pasien hanya akan mendapatkan satu obat. Nah, setelah invokasio biasanya akan diikuti dengan preskripsio. Preskripsio ini berisi nama obat yang harus kita ambil, termasuk di dalamnya bentuk sediaan, kekuatannya, dan berapa yang harus diambil. Preskripsio ini bisa berupa suatu obat berlisensi atau beberapa gabungan obat apabila itu akan diracik. Nah, bagian selanjutnya adalah signatura. Signatura di sini memuat tanda atau aturan pakai yang harus kita sampaikan kepada pasien, baik secara lisan maupun tertulis di etiket. Selanjutnya ditulisnya, resep diakhiri dengan subskripsio. Subskripsio sendiri merupakan bagian dalam resep yang berisi tanda tangan atau paraf dari dokter penulis resep. Ini juga sebagai pertanda bahwa resep tersebut asli atau sah ditulis oleh dokter tersebut. Nah, mari kita lihat dengan lebih detail mengenai invokasio, preskripsio, dan juga signatura. Seperti yang saya sampaikan bahwa invokasio ditulis dengan lambang R dan juga garis miring. Nah, lambang ini berarti ambillah. Jadi kita diminta oleh dokter untuk mengambil. Mengambil apa? Tentu saja mengambil obat. Obat yang diambil ini merupakan bagian dari preskripsionya. Nah, preskripsio bisa berupa suatu obat berlisensi, ya, misalnya contohnya tablet amoxicillin atau sirup ambroxol atau suppositoria ibuprofen atau apapun itu, ya, yang dia sudah dalam bentuk jadi. Sehingga ketika kita melayani resep seperti ini, kita tinggal mengambil bahan obatnya atau mengambil obatnya, memberikan etiket lalu menyerahkan kepada pasien. Ada juga preskripsio yang berisi permintaan kepada apoteker untuk melakukan peracikan obat terhadap 2 atau lebih bahan obat. Nah, dalam hal ini ya, preskripsio selain memuat bahan obat yang akan diracik juga akan memuat perintah peracikan yang biasanya tertulis dengan lambang M, F dan diikuti perintah peracikannya. M dan F di situ merupakan bahasa Latin, singkatan bahasa Latin dengan kepanjangan misefak yang berarti campur dan buatlah. Seringkali misefak diikuti dengan kata lege artis atau LA, jadi singkatannya MFLA, misefak lege artis, yang artinya campur dan buatlah sesuai seni meracik obat. Nah, bahan apa atau bentuk sediaan apa yang harus diracik itu biasanya tertulis di situ. Nah, setelah preskripsio itu tertulis dengan jelas mengenai obat apa yang harus diambil, berapa jumlahnya, sedangkan kalau itu dalam bentuk racikan, apa yang akan diracik, kemudian berapa banyak jumlah yang harus diracik, maka selanjutnya akan diakhiri dengan signatura. Nah, di sini juga ditulis menggunakan bahasa Latin. Nah, sekarang mari kita kenali satu persatu bagian resep pada contoh resep berikut ini.
Bisa teman-teman lihat di sini ya. Di situ ada kotak berwarna merah yang merupakan inskripsio. Seperti yang tadi saya sampaikan, inskripsio berisi tentang kop dari dokter itu sendiri. Ya, baik nama, alamat, nomor telepon, dan juga nomor surat izin praktek. Kemudian diikuti pula dengan tanggal penulisan resep. Bagian yang kedua adalah invokasio. Bisa teman-teman lihat di situ ada 1, 2, 3, dan juga 4 invokasio. Berarti pasien tersebut akan mendapatkan 4 buah obat. Nah, selanjutnya diikuti dengan preskripsio. Setiap invokasio akan diikuti dengan preskripsio masing-masing. Nah, teman-teman bisa lihat di samping bahwa ada 4 invokasio, 3 diantaranya merupakan invokasio yang diikuti dengan preskripsio berupa obat-obat berlisensi. Sedangkan ada satu dari 4 resep tersebut berupa resep racikan. Ya. Nah, selanjutnya, setelah ada preskripsio, maka ada pula signatura yang berisi aturan pemakaian dari obat tersebut. Setelah signatura, setiap resep diakhiri dengan subskripsio. Dan di akhir bagian dari resep ada pula keterangan identitas dari pasien berupa nama, alamat, dan juga berat badannya. Oke, saya rasa cukup ya kita mengenali tentang resep hari ini. Untuk materi selanjutnya akan diberikan dalam video yang terpisah. Bye-bye!